decided, I have decided to follow Jesus. No, no, no turning back, no turning, no matter what. I have decided to follow Jesus. I have decided, to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow you until the end. Now and forever, Lord. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, the cross before me, the world behind me. No turning back, Lord. I have decided, come on, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Glory, 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 syukur, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau memberikan kepada kami kasih kuasa-Mu. Dan Engkau menguasai setiap hati pikiran kami. Supaya hati kami boleh diisi oleh firman Allah. Oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami tetap teguh di tengah-tengah goncangan dunia. Karena kami tahu berkat bukan dari dunia. Tapi dari Tuhan yang menyertai kami semua. Walaupun dunia bergoncang, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tetap akan melindungi dan memelihara kami semua. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau memberikan Tuhan kepada kami semua di tempat ini hikmat dan juga jalan keluar. Bahkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Bagi mereka yang terjepit, kena masalah, tertekan Tuhan. Mungkin dia mengalami kesedihan, putus asa. Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan pada kami kekuatan kemenangan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan kepastian. Dan kami percaya segala masalah, persoalan, tantangan, segala pergumulan dan masa depan kami. Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca yaitu Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Ya, ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kenapa kalau kita punya mega project? Kalau setan di akhir zaman dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 13, dia akan menurunkan api dari langit. Sehingga banyak orang percaya dan disesatkan. Sehingga kemudian dia akan membuat sebuah patung. Dan kemudian patung ini diberikan supaya bisa berbicara seperti manusia. Dan kemudian orang-orang mulai menyembah patung itu. Tetapi yang sebelum ayatnya dikatakan bahwa iblis, setan itu akan menurunkan api dari langit. Jadi kalau api dari langit bisa diturunkan,
Saudara. Terus kita kaget di akhir zaman. Wih, ini luar biasa, ini api turun dari langit. Ini patung bisa bicara. Saudara. Wah, ini ada sesuatu yang luar biasa nih. Saudara ingat. Iblis bisa kerjakan itu. Tapi saudara dan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar di hadapan Allah. Dia bukan lagi memikirkan api turun dari langit. Dia tidak bicara mujizat-mujizat yang gampang terjadi dan yang iblis bisa buat. Tapi hamba Tuhan yang benar, dia tidak obral mujizat karena iblis juga bisa buat itu. Tapi hamba Tuhan yang benar di akhir zaman, dia melakukan sesuatu yang iblis tidak bisa buat. Apa itu? Bukan menurunkan api dari langit. Tapi Roh Kudus, saudara, bisa turun di dalam hatimu. Setan tidak bisa. Roh Kudus itu adalah Allah. Bukan api diturunkan, saudara. Bukan mujizat. Tapi ini Allah, Roh Kudus. Saudara, pendeta itu bukan orang hebat. Pendeta itu biasa, manusia biasa. Tapi dia diberi otoritas. Gitu. Kalau saudara lihat api turun dari langit sampai kita menyembuhkan orang, kita bangkitkan orang mati, saudara tepuk tangan. Pendeta itu bisa juga dipakai iblis. Dan iblis karena bisa lakukan juga. Bisa juga dia pendeta sungguhan. Tetapi sesungguhnya untuk membedakan ada satu yang tidak bisa dibuat oleh iblis. Yaitu Roh Kudus bisa turun melalui hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika dia berdoa dan Roh Kudus turun, saudara tidak perlu macam-macam karena Roh Allah ada di dalam hatimu. Roh Allah akan memimpin engkau, memberi kekuatan, memelihara, melindungi dan memberikan masa depan. Saudara, kalau iblis coba bikin mujizat sebentar, engkau ikut terus engkau akan dibantai. Tetapi kalau Roh Kudus, dia turunnya tidak seperti api yang kelihatan dari langit. Tetapi dia ada api di dalam dirimu sendiri. Yang berkobar-kobar di dalam dirimu. Gitu. Sehingga engkau rasa haus dan lapar akan ke rumah Tuhan. Engkau haus dan lapar akan firman Allah. Ketika engkau membaca firman Allah. Ketika ada goncangan masalah. Engkau membaca firman Allah. Firman Allah berkata, jangan takut. Maka kekuatan muncul. Gitu. Ketika ada masalah persoalan begitu besar. Tekanan-tekanan, mungkin ancaman. Kita khawatir semua. Firman Allah akan muncul. Roh Kudus memberikan firman-Nya. Jangan khawatir. Aku yang akan menuntunmu. Amin. Itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan yang menjadikan semuanya. Dan yang memberikan masa depan kepada kita. Gak main-main saudara. Makanya ketika kita dikatakan merendahkan diri. Apa yang terjadi? Cukup kita merendahkan diri. Kalau iblis suruh kita meninggalkan diri. Tinggikan dirimu yang sombong. Dikasihlah harta apa dikasih sesuatu. Tapi gereja tidak mengajarkan begitu. Ketika kita rendah hati dan merendahkan diri. Disitulah Roh Allah turun dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa saudara. Jadi terbalik. Makanya hidup kita setiap hari rendah hati, merendahkan diri. Situ Roh Allah turun. Ketika kita merendahkan diri, Allah akan hadir dalam hidup kita. Dan dikatakan kekudusan. Waktu kita hidup mulai belajar kekudusan. Apa yang terjadi? Kuasa Allah menyertai engkau semuanya. Karena Allah itu Allah yang kudus. Saudara. Jadi disitulah Allah menyertai hidupmu. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, bukan turunkan api terlalu kecil. Bukan Tuhan berkati aku karena itu pasti terjadi. Tuhan sembuhkan aku gak perlu. Karena ketika Tuhan masuk semua akan dipulihkan. Tapi ketika engkau turun, Roh Kudus akan turun dalam hidupmu. Sehingga kita tidak hidup sendiri. Tetapi Roh Allah akan menyertai kita. Sehingga orang merasa sepi tidak akan merasa sepi. Orang yang takut ke masa depan dia tidak pernah takut. Karena harapan itu berlimpah-limpah datang dalam hidupnya. Ini yang benar-benar saudara harus pikirkan semuanya. Ingat, saudara orang biasa, saya orang biasa. Saya punya jabatan pendeta, saudara mungkin gak punya jabatan. Tapi ingat, saudara mau jadi pendeta, oke, jabatan. Tapi ingat ada satu jabatan yang kita lupa. Yaitu jabatan untuk dekat dengan Tuhan. Pendeta punya jabatan pendeta, belum tentu dia punya jabatan dekat dengan Tuhan. Rasul
Yudas Iskariot, dia punya jabatan rasul. Gitu. Tapi dia tidak pernah dekat dengan Tuhan, bahkan dia menjual, mengkhianati Tuhan. Jadi jabatan-jabatan yang kita punya di gereja itu adalah Tuhan memberikan kepada kita sebagai wakil Tuhan. Tapi kita manusia. Sehingga jemaat hari ini, jangan pikir kita ini orang hebat. Tapi kita bisa mendoakan dan terjadi kesembuhan karena kita wakil Tuhan. Ada jabatan itu. Tetapi bagi kita sendiri, apakah kita punya jabatan dekat dengan Tuhan? Itu satu pertanyaan. Dan tidak perlu jadi pendeta pun, saudara bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Tapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes dekat terus. Sampai ketika Tuhan naik di gunung, dia ikut. Ketika Tuhan berubah muka, dia melihat semuanya. 3 ini dekat luar biasa. Dia tidak melihat mujizat, tapi dia melihat wajah Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan di antara 3 itu, punya jabatan, satu punya jabatan. Yohanes, orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. 3 jabatan, saudara mau pilih mana? Jabatan pendeta akan menjatuhkan kamu. Belum tentu kamu dekat sama Tuhan, akan bisa menyombongkan dirimu. Tapi kalau dekat sama Tuhan, mau pendeta nggak pendeta, itu bagus. Apalagi kalau sudah kita punya jabatan dekat Tuhan, jangan berhenti. Sudah dekat sama Tuhan aku Pak. Jangan berhenti, kasih Tuhan Allahmu. Sampai Allahmu mengasihi kamu. Itu saudara perlu seperti itu. Makanya jangan kaget, jangan terlalu memberhalakan pendeta. Walaupun dia besar, kaya, mujizat banyak, jangan. Karena iblis jauh lebih hebat dari dia. Kita tidak tahu dari mana. Tapi kita mesti tahu. Yang kita lihat, apakah ada buah roh dalam hidupnya. Itulah karakter Kristus. Makanya karakter Kristus diberikan kepada saudara. Walaupun saudara bukan pendeta. Supaya ketika saudara mengikuti karakter Kristus, di situ kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Tanpa jadi pendeta pun bisa terjadi seperti itu. Ingat itu. Apa yang terjadi ketika yang dikatakan Elia. Tuhan, aku hanya seorang diri, tinggal sendirian. Yang lain sudah tidak ada. Yang dikenal cuma Elia. Elia cuma merasa dia sudah habis semua orangnya. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku masih menyimpan 7.000 orang yang hebat. Amin. Tapi tidak punya jabatan. Saudara-saudara ini orang hebat mestinya. Tanpa jabatan. Tapi dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu pertahankan seperti itu. Jadi juga bukan ke gereja aja. Saudara tahu Saul. Saudara tahu Daud. Saul itu punya jabatan raja. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Daud tidak berhasil melawan. Tapi dia punya jabatan bukan sebagai raja. Dia punya jabatan apa? Dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi dikejar-kejar, Pak mau dibunuh. Ya karena dia dekat Tuhan. Tapi yang punya jabatan ini dekat Tuhan apa enggak? Kita enggak tahu. Ternyata Saul dekat punya jabatan. Tapi tidak punya jabatan dekat dengan Tuhan. Sekarang saya melihat akhir-akhir ini. Banyak pendeta sekarang, enggak semua ya. Sudah mulai, apakah dia dekat dengan Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya sekarang ada patung berbicara. Sekarang banyak juga hamba-hamba Tuhan, orang-orang semua bikin skripsi, ya semua tanya kepada AI, patung AI. Aku mau skripsi gini, bentuknya gini-gini, terus bisa bikin. Terus saudara mau tanya sejarah boleh, tanya bahasa Yunani-nya boleh, tanya matematika boleh, tanya apa saja boleh. Tapi jangan tanya nasibmu. Amin. Ketika engkau tanya nasibmu, Allah marah. Kenapa? Berarti engkau menyingkirkan Roh Kudus yang memberikan nasib kepada engkau, baik terang maupun gelap, baik mujur maupun malang. Sekarang banyak seperti itu. Dan jangan kau tanya jodohmu. Jangan kau tanya apa yang mau saya khotbahkan. Mau tanya tentang kasih, jemaat ini begini. Enggak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudus harus berperanan dalam hidupmu. Anak-anak muda, pendeta-pendeta sekarang berbayar di zaman sekarang. Enggak mau repot dari AI. Tapi di gereja kita hargai Roh Allah itu.
dalam dirimu. Walaupun tidak berbicara. Tapi dia ada dalam dirimu. Itu imanmu harus timbul. Kalau imanmu tidak kuat, kau tidak melihat roh Allah dalam hidupmu. Karena kita cuma ada di gereja-gereja biasa saja. Cuma foto mujizat percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan bisa mujizat. Tapi kita tidak pernah hidup dalam percaya itu. Paham? Saya percaya Pak. Tuhan bikin mujizat, Tuhan bisa berkati aku. Aku percaya dia bisa bikin semuanya. Tapi kita tidak pernah hidup dalam percayanya itu. Bisa tanggap enggak? Saya yakin Pak, kalau Allah mau rubah semuanya bisa. Dan bagi Tuhan gampang. Tapi engkau tidak pernah hidup dalam keyakinanmu. Engkau berdoa setiap hari 7 kali engkau berdoa dengan teriak-teriak dengan bahasa-bahasa baru. Tapi engkau tidak pernah hidup di dalam doamu. Sekiranya engkau tidak yakin dengan doamu. Buat apa semuanya itu? Agamawi. Hari ini mesti merubah semuanya. Kalau engkau percaya. Tapi saya sudah jadi anak Allah Pak. Sudah jadi anak Allah percaya Yesus. Karena kau jadi anak Allah karena percaya Yesus. Tetapi dikatakan kalau terang itu ada. Kamu harus masuk di dalam terang itu. Supaya engkau bukan cuma anak Allah, tapi anak-anak terang. Amin. Saya ketika percaya Yesus anak Allah, saya dibaptis. Di situ ada terang. Firman Allah. Oh, saya sudah anak Allah. Aman. Percaya firman Tuhan gampang. Oh itu loh Tuhan terang. Tapi engkau tidak pernah hidup dalam terang. Hidupmu dalam kegelapan setiap hari. Engkau percaya sebagai anak Allah, tapi terus hidupmu duniawi. Engkau tidak pernah percaya dengan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Engkau takut untuk melayani Tuhan. Engkau takut untuk mengorbankan waktunya. Kenapa? Karir itu lebih penting. Saudara memikirkan karir penting, Tuhan yang menentukan semuanya. Kalau sudah konsepnya itu muncul, bahaya. Oleh karena itu, hari ini temanya, kebaikanmu mengikutiku. Kebaikan Tuhan mengikuti. Jadi masalah boleh mengikuti saudara. Tapi kebaikan Tuhan itu mengikuti. Masalah itu cuma datang dan pergi. Tapi Tuhan selalu mengikuti. Kemana mengikutinya? Kebaikannya. Engkau gak akan pernah melihat Tuhan. Tapi kebaikannya sampai hari ini. Dari dulu sampai sekarang engkau punya masalah berguling-guling. Tapi sampai hari ini selalu diselesaikan Tuhan. Dan mungkin hari ini ada masalah lagi. Tapi kapan diselesaikan? Yakin akan diselesaikan. Karena kebaikan itu menyertai. Walaupun kita tidak melihat Tuhan. Kita lihat Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa? Ada kebaikan Tuhan yang mengikuti terus. Ketika kita membaca firman Allah, timbul keyakinan, timbul kekuatan. Aku gak perlu takut. Kebaikan selalu menyertai aku. Kebajikan dan kemurahan Allah selalu menyertai. Makanya aku mau diam di rumah Tuhan. Bukan cari kenalan, bukan karena tugas, bukan karena kewajiban. Saudara, bukan karena didorong-dorong orang terus ke gereja. Tapi karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga firman Allah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan cuma lihat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Banyak orang didorong-dorong ke gereja. Begitu jabatan punya gereja, ada pembicara bagus, datang di gereja. Pembicara bagus. Saudara, ada program bagus, datang di gereja. Engkau didorong oleh api dari luar. Sehingga 1 bulan padam. Karena engkau tidak pernah didorong oleh api yang ada dalam dirimu. Ketika suatu hari mungkin gereja ini, seandainya saudara, saya dulu pernah mengalami di gereja saya dulu, zaman dulu. Itu yang datang itu cuma 50 orang. Itu orang tua-tua dulu ramai sekali. Tapi kan lama-lama tua. Dan itu kan dekat kampung, tidak ada parkir mobil. Orang sudah pindah perumahan. Jadi yang orang kampung saja yang tua-tua datang semuanya. Saya termasuk orang muda di tengah-tengah orang tua. Saya cuma lihat mereka itu cuma kalau khotbah, ya nyanyinya begitu. Di tengah dingin sekali, tapi bagi orang tua itu bagus.
Karena dia tidak punya kekuatan tuh, wah gitu, tidak ada. Tapi di tengah-tengah kedinginan begitu, saya tidak jemu. Karena disitulah Tuhan berkata, engkau di tengah-tengah seperti ini, engkau mati enggak? Waduh, berat Tuhan. Mati enggak? Enggak. Berarti api yang di dalam dirimu itu menyala. Amin. Gampang lihat. Besok saya panggil pendeta tua di sini. Saudara dikasih Tuhan. Kita nyanyikan aja. Ku menang, ku menang. Rontok semua. Gereja opo ini? Bener, menang ada semangatnya. Itu loh. Rontok. Rontok pakai apa gereja sini? Situ Pak, ku menang bersama dengan. Mantap Pak. Ganteng ini tua ini. Di sana saya semangat. Api itu ditentukan bukan karena situasi yang mendorong kamu. Tapi ketika semua tidak menjanjikan, semua di tengah-tengah gelap, semua dingin di gereja, pengkhotbahnya mungkin suaranya datar, tapi meletup-letup api, itu untuk mengoreksi kamu semuanya. Apakah engkau ada api di dalam dirimu, atau engkau ingin didorong oleh api dari luar? Bisa tanggap enggak ini? Makanya dikatakan kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku sehingga aku diam di rumah Tuhan. Daud bisa ngomong begitu kenapa? Ngomong gitu kenapa? Iya kan jadi raja Pak. Oh saudara lihat Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan takut kekurangan. Ia menuntun aku di padang berumput dan membaringkan aku di air yang tenang. Dalam lembah yang kelam, tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Dia masih dalam kesulitan itu. Tapi dia ngomong kemurahan, kebajikan kemurahanmu mengikuti aku. Walaupun Saul mengancam aku setiap hari, raja-raja mengelilingi aku. Filistin mengelilingi aku tinggal di gua-gua. Aku terancam, aku akan dibunuh. Tapi kemurahan kebajikanmu yang melindungi aku. Di tengah-tengah panah-panah musuh. Mau tahu ayatnya? Kita lihat dulu ayatnya. Yaitu Mazmur 119 ayat 50. Tadi tidak saya kasih, tapi sekarang muncul baru. Tiba-tiba aja kepingin khotbah ini. Mazmur 119 ayat 50. Apa yang dikatakan oleh Daud? Tadi itu mengalami goncangan, dia tetap percaya. Dia yakin kebajikan kemurahan sama menyertai aku. Tapi Pak, orang nagih aku, masalah penyakit Pak. Ini aku hidupku suka kekurangan Pak. Orang ngejar-ngejar aku berat. Tapi kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku Pak. Aku pasti lolos 1 tahun ke depan. Nanti tahun ada masalah, aku tetap lolos Pak. Amin. Itu yang luar biasa. Makanya dikatakan apa? Kata Daud, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Dalam sengsaraku, dalam penderitaanku, dalam tekananku, dalam masalahku yang berat. Janjimu itu yang menghidupkan aku. Amin. Luar biasa dia hidup dalam janji Tuhan. Kebajikan kemurahan yang selalu mengikuti kita. Jangan pernah takut dengan masa depan. Asal engkau dekat dengan firman Allah. Makanya poin pertama dikatakan Tuhan turut bekerja. Dia tidak pernah diam. Walaupun kita kadang-kadang salah langkah. Ketika kita mengalami kesulitan, kalau kita balik kepada dia. Maka kebajikan selalu menyertai kita kembali. Tuhan turut bekerja. Ya betul. Kita lihat dulu. Yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Masuk dalam rencana Allah. Hiduplah dalam rencana Allah. Dia menyusun dari engkau lahir sampai mati. Ketika kita hidup di dunia, kita tidak pernah minta. Kita tidak pernah tahu lah di mana Allah telah melahirkan kita. Di kandungan ibu kita. Pasti ada satu rencana yang indah. Dan kebajikan, kebaikan itu mengikuti. Kalau saya cerita seperti ini, saya itu sebenarnya sudah mati waktu kecil itu. Kenapa saya katakan itu? Waktu saya masih umur berapa itu? Rame-rame. Dan itu ada kolam renang di Hotel Berantas. Oh ya, zaman dulu. Saya diajak teman-teman, ayo pagi-pagi. Ayo renang. Saya pikir renang itu gampang.
Saya masih kecil, tidak mengerti lah umur 6-7 tahun. Wah, saya ikut aja. Orang-orang saya lihat, orang-orang sudah ganti pergi ke sana semuanya. Saya ditinggal. Setelah saya diganti, saya lihat gini, mana orang-orang? Wih, orang-orang lompat, belum, saudara. Saya pikir saya mau lompat juga. Saya mau lompat. Nanti aja deh, saya pindah sana. Begitu di sana saya lompat, ternyata pendek, kepala saya bentur. Coba saya lompat di dalam, tempat dalam. Saya rasa hari ini tidak ada Fenggi. Yang ada cuma Pak Cipto. Ada Pak Daeng juga. Saya tidak tahu, tapi Allah menuntunnya. Padahal saya ingin terjun semuanya. Allah menuntun saya. Supaya saya mengikuti menjadi hamba Tuhan. Amin. Ketika saya punya toko rame sekali. Karena toko baju perempuan. Jadi perempuan yang datang gak ada lagi. Perempuan, baju perempuan kok. Ya datang, apa kok, ini apa kok. Woi, dari cantik gak cantik kumpul semua. Gitu loh. Ya ada satu yang cantik sekali tapi jadi istrinya konglomerat. Saudara, beli baju, antarkan ke rumah ya. Oh ya, antar ke rumah. Saya antar ke rumah. Memang cantik sekali dia. Saya lihat sekarang istrinya konglomerat masih ingat. Saudara, dia ingat saya cuma gak mau nyapa waktu dia duduk bisnis kelas. Karena saya ekonomi kelas. Dia lihat saya lihat dia jam berapa. Sudah jadi pendeta. Lu betul. Nanti coba kalau saya kawin sama dia. Hari ini mungkin saya buka restoran. Betul saudara. Atau tukang baju. Atau tailor. Saya apa yang Tuhan tentukan pilihan. Tuhan, istri. Akhirnya jadi pendeta. Keleleng-keleleng mana cewek cantik banyak semuanya. Tapi tidak semua jadi istri. Bukan soal cantik, bukan soal senang. Tapi apa yang Tuhan pilihkan untuk kita. Yang sesuai dengan kita. Itu yang benar. Jadi itulah Tuhan turut bekerja. Kita lihat dulu. Bilangan 6 ayat 25. Saya kasih banyak ayat supaya besok kalau di surga tanyai. Bilangan pernah. Ulangan sudah. Imamat hampir. Tapi sudah selesai semua. Kalau gereja lain mungkin bilangan. Suruh ngitung kapan ngitungnya kita. Gitu loh. Coba. Tanya gitu loh. Di mana ayatnya tentang Allah Ishak mempersembahkan anaknya? Di mana ya? Mungkin di Matius. Seingatnya cuma yang lain. Nanti di surga saudara ketemu Petrus tanyai 10 ayat. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 14. Matius pasal 6 ayat 3. Masuk, saya tanyai. Kamu sekarang Matius 29 ayat 1. Apa ya? Jawab cepat. Saya lupa. Gak masuk. Bukan lupanya. Karena gak ada pasalnya itu. Mau dipikir-pikir apa. Berarti gak pernah baca dia. Makanya mesti belajar. Baca dulu. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bayangkan saudara Musa yang hebat ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Allah berkata, jangan melihat wajahku, engkau hanya melihat belakangku. Allah naik ke Gunung Sinai. Saudara, Musa cuma melihat di belakangnya, tidak bisa melihat wajah Allah. Dan orang-orang yang di bawah semuanya tidak boleh naik. Bayangkan, untuk lihat belakangnya aja gak boleh. Hanya Musa. Sekarang kita zaman kemurahan. Allah menyinarimu dengan wajahnya. Tapi saudara tidak pernah mencari wajah Allah. Engkau selalu mencari wajah pendeta. Betul ya Pak? Kipot betul ya? Kita orang dua saja yang amin. Mereka gak amin gak apa-apa. Kalau pendetanya terkenal datang wah semuanya. Lihat wajahnya Allah. Amin. Gitu loh. Jangan manusia. Bahaya. Ya, saya tidak mau mengatakan yang ganteng-ganteng sial nggak ada lah, gitu loh. Cuma memang yang ganteng agak sulit cari jodoh. Kenapa? Bingung, karena sebanyak yang mau. Sana mau bingung loh. Karena bingung, itu bisa dapat salah nanti. Oke, jadi saudara mesti lihat wajahnya Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Karena Tuhan boleh dilihat waktu Yesus turun ke dunia. Bahkan orang Majus pun bisa boleh lihat semuanya. Saudara bisa melihat wajah Tuhan hari ini. Amin. Sehingga engkau bisa melihat sinar kasihnya kepada kita semuanya. Kita lihat Mazmur 4 ayat 6.
Kita masih bicara tentang Mazmur. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyertai kami ya Tuhan. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada saya? Semua orang di dunia. Baik itu kalau saudara, dia ada foto kepada saudara. Baik itu kalau ada sesuatu dalam diri saudara. Ketika tidak ada yang baik dalam hidupmu, yang membuat dia menjadi sulit. Orang menghindar kepada. Tapi Allah datang kepadamu. Amin. Kalau engkau punya susah, coba kamu saudara kalau ngomong sama orang. Aku susah Pak, utangku banyak Pak. Makan susah. Oh ya, kita doakan ya. Minggir ya, belum. Ketularan katanya gitu. Tapi coba gini, aku dapat proyek 25M gimana. Memang Tuhan bicara kamu akan diberkati. Luar biasa. Supaya dia diundang makan juga. Betul ini. Semua itu wajah begitu. Tapi Allah datang kepadamu. Ketika engkau susah, gak punya pengharapan. Orang meninggalkan kamu. Air matanya kamu diterima sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kamu berkat. Dan kemudian kamu menjadi orang besar. Kamu kaya. Engkau sikut Allah. Allah minggir. Orang-orang yang itu datang. Oh aku doakan kamu ya. Saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Allahmu itu mencintai kita semua. Di dalam kesusahan. Tapi kerap kali setelah kita diberkati kita lupa Allah. Janganlah. Kita belajar komitmen konsisten dalam hidup ini. Kita lihat hal yang kedua. Carilah wajahnya. Carilah wajahnya. Maka engkau akan lihat tadi dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Carilah wajah Tuhan. Amin. Jangan cari wajah orang-orang, minta bantuan. Saudara datang ke pendeta boleh didoakan. Tapi pendeta juga ada masalah. Tapi doanya tetap jadi. Gitu loh. Jadi, tapi pendeta doa untuk diri sendiri belum tentu jadi. Kenapa? Bukan dia yang punya kuasa. Yang punya kuasa Tuhan. Karena dia punya jabatan pendeta. Doakan jemaat yang foto. Jemaat langsung didoakan jadi. Ketika dia foto TV. Tuhan foto TV gak dikasih-kasih. Makanya dia pergi ke bersaudara. Belikan aku TV satu dong. Kenapa saudara? Karena doa itu bukan dia yang hebat. Jabatannya membuat doanya terjawab untuk jemaat. Untuk dirinya tidak. Kecuali dia dekat dengan Tuhan. Kecuali dia dekat dengan Tuhan. Bukan jabatan. Karena bagi dia harus dekat dengan Tuhan. Tapi untuk saudara, jabatan itu yang mempengaruhi. Makanya saudara lihat banyak pendeta mendoakan orang lain. Mujizat semua. Hidupnya dia sendiri tidak punya apa-apa. Mungkin dia menyangkal diri oke. Tapi kadang-kadang dia ingin terkenal, dia ingin kaya tapi gak bisa. Karena dia harus sadar bahwa bukan doanya yang hebat. Karena Allah itu yang hebat. Tapi kenapa saya mendoakan orang hebat Pak? Karena kamu punya jabatan wakil Tuhan. Sehingga engkau bisa mendoakan dia bagus. Tapi kamu tidak bisa mendoakan dirimu sendiri. Kecuali engkau dekat dengan Tuhan. Karena pendeta itu harus dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Dia bukan cuma mengadakan doanya. Kan dia wakil Tuhan. Jadi di sini saya mau menjadi pendeta. Gak ada. Jangan-jangan kamu juga gak mau juga. Tapi anaknya pendeta dia ini. Ini pendeta, ini anaknya pendeta kuno. Jadi kalau saya lagu-lagu kuno, orang gak bisa, dia bisa. Gitu loh. Tak mengapa kabut tebal merintangi. Dia bisa. Jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Juga bisa nyanyi terus. Kita waktunya khotbah. Saudara kita lihat Mazmur pasal 4 ayat 6. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Oh, ada yang Yesus Tuhan. Ya cukuplah. Nanti saya tidak diundang khotbah, nyanyi, gak bisa nyanyi. Ayo lihat ayatnya. Banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Siapa? Biarlah cahaya wajah-Mu menyertai kami ya Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah takut dengan semuanya. Mazmur 67 ayat 1 dan 2. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Amin. Dengan wajahnya Dia menyinari engkau. Kalau engkau mencari wajah Allah, makanya Allah menyinari dengan wajahnya. Makanya di gereja mesti cari seperti itu. Makanya dalam kehidupan kita ini, saudara, ketika ada Tuhan kita merasa aman. Merasa aman. Saya kenapa katakan merasa aman? Coba kita lihat. Anak kecil. Mamanya kecil. Urus karena susah. Kecil. Ada laki-laki besar. Banyak. Hei anak, kurang ajar kamu. Anak itu takut. Mama. Mamanya kecil, ada apa? Itu diganggu orang. Gede-gede sekali. Mamanya juga takut. Tapi anak itu begitu dekat dengan mamanya gak takut. Dia sama orang itu, gitu saudara. Padahal mamanya gak bisa bantu. Kenapa dia merasa aman? Dalam dekapan mamanya. Apalagi kalau kita dalam dekapan Tuhan. Kita akan merasa aman. Amin. Saudara, umpama ada keributan. Ini kita contoh aja. Demo di mana-mana. Saudara masuk di hotel, masuk di hotel aman. Ya aman, tapi saudara tetap gelisah. Gitu loh. Tapi begitu saudara pulang di rumah, masuk kamar. Padahal itu daerah mama demo. Engkau merasa aman. Karena itu rumahmu. Padahal rumah itu kecil. Penjaganya nggak ada. Kenapa seperti itu? Demikian juga gereja. Engkau waktu dalam gereja. Engkau harus merasa aman di gereja. Karena gereja memberikan firman Tuhan. Sehingga kau dapat dan kamu merasa tentram. Aman semuanya. Gak boleh kita sampai di gereja itu gak merasa aman. Karena di gereja ini saudara, semuanya itu domba-domba makan rumput. Gitu. Semuanya baik-baik. Yang gak baik itu hanya kebetulan saja. Jadi semuanya baik. Jadi saudara jangan cuma lihat kiri kanan. Mari lihat Tuhan Yesus sendiri. Saya itu dalam hidup saya seperti itu. Maka kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Kita mendengar firman Allah. Dengar firman Allah. Wih, bagus sekali pendeta itu khotbah. Firmannya di sini. Bagus memang. Hebat. Terus kita firmannya di sini juga. Kamu tahu nggak pendeta itu? Terus matanya kan, kita mesti cari pendeta seperti itu terus. Firmannya cuma di sini. Firmannya tidak pernah masuk dalam hatimu. Makanya Tuhan berkata, jikalau kau mendengar firman Allah. Jikalau benih itu jatuh ke tanah yang baik. Ke hati. Itu harus disimpan dalam hati. Siapa yang mendengar firman Allah simpan dalam hati. Ketika kau mendengar firman Allah di sini. Ingat, bukan di sini tempatnya. Ketika kita dengar, ambil firman Allah ini, masukkan dalam hatimu, masuk, hilang. Bukan sulap, ada kantongnya. Masuk dalam hatimu, firman itu masuk dalam hatimu. Amin. Ketika firman kau lihat, baca firman Allah. Ketika kau mendengar, membaca firman Allah, jangan cuma di mulut, masukkan dalam hatimu. Karena itu tempatnya di sini, bukan di sini. Sehingga kita selalu mendengar gosip. Di sini selalu melihat menghakimi orang. Mulut kita selalu mencaci maki dan mengeluh. Kita tidak pernah bersyukur. Karena firman tidak ada dalam hatimu. Oleh sebab itu, hiduplah dalam firman. Bukan cuma mendengar firman Allah. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan cuma datang di gereja. Bukan cuma pelayanan, bukan cuma tugas. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia hidup di dalam percayanya itu. Bukan cuma sekedar percaya. Itu ada perubahan banyak. Di akhir zaman Bapak Ibu.
Dunia sudah seperti ini. Kita ini semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Iblis semakin bekerja keras. Dia tidak pernah tahu tahun berapa Tuhan datang. Dia tidak tahu bulan berapa, dia tidak tahu. Tapi setiap hari yang kita lewati, dia tahu semakin dekat dengan hukuman itu. Semakin bulan dia tahu semakin dekat. Bukan karena dia tahu tahunnya. Karena dia tahu jaraknya semakin dekat. Kita semakin hari, semakin minggu harus semakin cinta Yesus. Amin. Itu harus sungguh-sungguh. Dan berasa membersihkan hati kita. Menjadi orang dewasa rohani. Orang kanak-kanak rohani itu saudara. Itu hanya cuman sedang cerita-cerita diombang-ambingkan oleh permainan semuanya. Tapi orang dewasa rohani itu bisa menuntun hidupnya dengan baik. Bisa menguasai hatinya dengan baik. Dia bisa menguasai semuanya dengan baik. Itu orang yang dewasa rohani. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan som-som. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu memisahkan jiwa dan roh kita. Zaman dulu orang hanya cuma tahu jiwa itu ya roh, roh itu dalam jiwa, jiwa dalam roh. Makanya orang agamawi cuma tahu Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, firman dikatakan dia memisahkan antara jiwa dan roh. Dan dia katakan Yohanes 6 ayat 63, perkataanku yang kukatakan adalah roh dan hidup. Tapi kalau saudara cuma jiwamu di gereja cuma senang karena acara, karena banyak orang-orang yang menyenangkan kamu. Tapi kalau rohmu tidak hidup, engkau tidak akan mencari firman Allah. Tidak akan mencari. Engkau tangkap, bagus. Tapi tidak pernah hidup. Karena firman itu ditangkap hanya oleh roh. Makanya dipisahkan. Saudara, dipisahkan antar jiwa. Jadi kita ke gereja, jangan cuma senang cuma karena tempat, karena macam-macam. Belajarlah saudara, rohmu yang hidup. Walaupun tempat itu indah, rohmu harus hidup, bukan emosi. Sehingga engkau merasakan, saya merasakan di sini Pak, hadirat Tuhan. Itu perasaanmu. Gitu loh. Kalau engkau merasakan hadirat Tuhan, pasti kita akan berubah hidupnya. Ada orang yang, saudara, ada orang yang mati. Mati, dia jahat sekali. Mati. Ketika mati, Tuhan kasih kesempatan. Kembali kamu hidup, jangan berbuat jahat. Dia hidup, karena istrinya berdoa baik. Dia ketika waktu hidup, dia lihat kasih. Dia lihat istrinya suka dimarahi, anaknya suka dibentak-bentak. Mertuanya, dia lihat kasihnya, senyum dia. Dia lihat bunga-bunga itu kok indah, bagus, nikmati. Dia ketemu orang shalom, baik sekali. Ada harus susah dibantu, dia ada macam-macam. Berlewat 3 tahun, kasih itu pudar kembali. Kasih itu pudar. Makanya di sini dikatakan saudara, kasih itu pudar. Kenapa? Karena sudah seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya saudara, kalau kita sudah waktunya bertobat, kalau kita sudah dijamah roh Tuhan, kita merasa, oh Tuhan, aku dilawat Tuhan. Oh ada jamahan Tuhan. Ketika ada jamahan, engkau tidak akan berbuat jahat. Engkau akan berbagi kasih dengan baik. Kalau engkau sombong, itu emosimu. Pendeta bisa bikin acara bagus. Saya bisa bikin acara seperti itu. Haleluya, saudara yakin hari ini bahwa Allah ada di sini. Engkau pagi berdiri, kau yakin kau akan memenang. Siapa berdiri? Itu cepat. Semua cepat berdiri. Wah, rasanya lawatan Allah begitu. Itu hanya sistem saja. Amin. Sistem saja. Banyak pendeta punya karunia talenta seperti itu. Saya juga punya talenta, tapi saya tidak mau bohong. Kita harus belajar betul-betul. Hari ini, kalau engkau dilawat Tuhan, bukan karena suara pendeta, bukan karena yang lain, engkau akan berubah hidupmu. Gitu. Yang lain-lain cuma menolong kita semua, supaya rohmu hidup dan menangkap firman Allah. Ketika rohmu hidup, engkau jadi orang yang berbuah roh. Tapi ketika rohmu mati, engkau hanya berbuah daging, karunia engkau miliki. Tapi daging itu merajalela dalam hidupmu. Kita lihat 2 ayat lagi. Ibrani 13 ayat 7. Karena waktunya sudah habis. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan
perhatikanlah akhir hidup mereka. Dan contohlah iman mereka. Wih, Pak Fengki hebat itu. 20 tahun pelayanan terus hebat. Hebat waktu saya khotbah pelayanan. Tapi engkau belum melihat akhir hidup saya. Engkau harus melihat akhir hidup saya. Bukan waktu di mimbar. Waktu mendekati akhir. Mungkin saya tidak pelayanan atau bagaimana. Apakah saya cinta Tuhan atau tidak. Banyak orang cinta Tuhan ketika pelayanan. Ketika sudah tidak pelayanan, dia tidak ke gereja jarang. Waktu tugas dia datang 4 kali. Ketika enggak tugas cuma 1 kali. Makanya perhatikan akhirnya. Bukan waktu dia jabatan. Tuhan mengajarkan kepada kita. Perhatikan akhir hidup mereka. Baru contohlah imannya. Sekarang contoh iman saya nggak bisa. Dengar pengajaran boleh. Gitu. Saudara mesti bangun iman. Tapi kalau kita mengakhiri dengan baik, contoh imannya. Tapi khotbahnya Pak Fengki bagus. Tapi akhir hidupnya nggak bagus. Nggak usah terlalu dipikir. Berarti itu tugasnya Pak Fengki aja khotbah. Itu harus diingat semuanya. Terakhir, ayat terakhir. Supaya saudara waktu di surga ketemu Petrus, dia tanya. Coba, 1 Petrus. Oh, saudara bisa jawab. Makanya kita hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Engkau telah dilahirkan kembali. Oleh firman Allah. Ketika kita dilahirkan oleh firman Allah. Kita ini penuh dengan firman Allah. Ketika kita dilahirkan jadi manusia, maka kita penuh dengan manusia. Diambil oleh firman Allah, dikembalikan, dilahirkan manusia yang dikuasai oleh firman Allah. Sehingga hidupmu terbaca, bukan karena kita kata-kata, tapi hidupmu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Allah. Bukan di dalam tulisan kertas, tapi di dalam hatimu. Firman itu melekat dalam hidupmu. Sehingga setiap kali kamu jalan, setiap kali kamu kerja, setiap kali kamu lakukan apa, kamu akan selalu menunjukkan firman Allah itu baik. Saya tutup saudara dengan kisah cerita. Kisah ini sebenarnya gak bagus tapi bolehlah. Sekarang di mana-mana ada PHK. PHK. Anak saya kerja, dipanggil. Saudara, ternyata di PHK temennya, orangnya baik. Anak saya bilang, Pak, kasihan. Dia ini butuh kerjaan. Dia tidak punya kekuatan. Dia pandai. Dia kok di PHK. Kalau Ken yang di PHK nggak apa-apa. Karena kita punya pengharapan. Beda, saya dengar gitu saya kaget. Terus gimana? Ya, kalau ada PHK, mudah-mudahan Ken yang di PHK. Supaya jangan lain orang lain di PHK. Dia butuh makanan, dia butuh hidup. Kalau Ken bisa pelayanan, semakin di PHK, Ken bisa banyak waktu untuk melayani. Kenapa? Karena waktunya sudah singkat. Saya tanya, kalau kamu gak di PHK, mungkin Ken akan mengundurkan diri. Supaya waktunya bukan untuk cari uang. Karena ini waktunya Tuhan sudah dekat. Uang bisa untuk mencukupi kita semuanya. Tapi tidak pernah memberikan kepada kita hidup yang baik. Tapi firman Allah itulah yang memberikan kehidupan sesungguhnya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Jangan pernah takut dengan PHK. Kasihani orang-orang yang gak punya Tuhan. Gak punya rumah. Orang-orang yang susah. Dia di PHK. Engkau harus berkata sama Tuhan. Walaupun aku susah, tapi aku punya Tuhan. Tuhan kalau boleh jangan temanku yang baik di PHK. Aku di PHK gak apa-apa. Kalau aku di PHK gak makan, aku bisa melayani di gereja. Kalau ini di PHK bisa putus asa dia. Pekerjaan Tuhan jauh lebih indah dari pekerjaan dunia. Kalau engkau takut kehilangan pekerjaanmu, engkau gak pernah susah. Karena engkau akan menemukan Tuhanmu. Tapi kalau engkau tidak di PHK, gak apa-apa, mengucap syukur. Jangan lupa, hormati Tuhan Allahmu. Mari saudara, kita tunduk, kami berdoa semua.
Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang ini merasakan kebaikan Tuhan. Supaya mereka hidup dalam kebaikan Tuhan. Supaya mereka lari kepada kebaikan Tuhan. Tuhan, supaya mereka hidup Tuhan di dalam firman Tuhan. Supaya mereka tidak jauh dari kehidupannya. Tuhan, supaya mereka bukan sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi mereka hidup dalam percayanya. Mereka bukan yakin akan kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati. Tapi mereka hidup dalam keyakinannya. Mereka tidak akan pernah terkejut melihat api turun dari langit. Orang mati dibangkitkan. Bahkan mujizat yang hebat sekalipun. Karena itu adalah dunia dan bisa dikerjakan iblis. Tapi kami orang-orang percaya ketika kami merendahkan diri. Roh Kudus turun kepada kami. Ketika kami hidup dalam kekudusan. Disitulah Allah berkarya dalam hidup kami. Ketika kami berdoa kepada banyak orang. Bukan hanya sembuh. Roh Allah turun kepada mereka. Menuntun hidup mereka. Tuhan, buatlah supaya kami sadar. Bahwa mujizat itu terlalu kecil. Karena kami hari ini punya kuasa dipercaya Tuhan untuk mendatangkan, untuk membawa, untuk Tuhan supaya Roh Kudus turun kepada setiap orang. Supaya mereka boleh dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukan kami lebih tinggi dari Roh Kudus, tapi kami dipercaya sebagai wakil Allah untuk meminta supaya Engkau turun dan memenuhi setiap hadirat Allah. Setiap kita ada tempat ini, hari ini kami berdoa supaya setiap kami di tempat ini Engkau jamah dan Engkau lawat setiap kami. Ketika kami merasa lawatan-Mu, Tuhan, kami akan berubah hidup kami. Bukan karena emosi, tapi karena kuasa Allah. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Supaya kami tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Tetap dalam kasih kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap kami. Setiap pergumulan saudara kami. Tidak satupun orang di tempat ini yang tidak bergumul. Tapi biarlah mereka bergumul dengan Engkau. Dan Kau masuk dalam hidupnya. Sebab pergumulan masalah Tuhan, itu dijauhkan dari pikiran kami. Karena Engkau yang akan mengubahnya menjadi berkat yang tersembunyi. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana Tuhan persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, karir, studi, semuanya. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong dan lupa akan Tuhan. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri. Dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin.